Shalom papa mama di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Bethel Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya adalah agar anak bisa lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Tetapi apabila tidak ada, mama papa juga bisa memakai gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik seperti mereka sedang berada di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh iya, mama papa, anak-anak kita melihat teladan kita loh. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, mama papa bisa tanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa mama tolong bantu anak-anak untuk mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan minggu ini, adik-adik bisa menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema sudah dibagikan juga secara online. Tapi apabila papa mama belum mendapatkannya, papa mama bisa menemukannya di Instagram @BethelKidsBDG. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buang rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, semua sehat kan? Yuk biar semangat kita memuji Tuhan sambil olahraga ya. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk selalu memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk selalu memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Masih semangat kan? Memuji Tuhan sambil olahraga lagi ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama.
kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarkan bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na. Wah, luar biasa adik-adik memuji Tuhan ya. Sekarang saatnya kita siapkan hati kita untuk sama-sama menyembah Tuhan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di
worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Shalom adik-adik sekolah minggu, halo, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Nah, kakak mau aja nih, kalau kakak bilang bagaimana kabarnya, luar biasa, watau. Oke, nah kakak aja ya, sekali lagi, kakak mau bilang, halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Luar biasa, watau. Wah, adik-adik luar biasa nih yang ada di rumah nih. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, mari kita siapkan ya. Kakak mau ngajak nih, kita ambil tempat yang baik. Kita mau mendengarkan pikiran yang fokus. Kiranya saat firman Tuhan diberitakan, ya kita nggak salah dengar. Bahkan saat kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita bisa melakukannya dengan baik. Setuju ya? Ya, kakak sekarang aja kita berdoa. Yuk, mari kita lipat tangannya. Matanya ditutup. Kakak berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan berkata-katalah melalui firman-Mu, biar kami bisa mendengar dan melakukannya tiap hari. Tuhan Yesus, hati kami sudah siap. Beri kami pikiran yang fokus, hati yang baik. Kiranya firman ditabur di tanah yang baik juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Wow, adik-adik ini luar biasa nih yang ada di rumah saat ini. Nah, kakak mau tanya nih, minggu kemarin ada yang tahu nggak apa yang dibicarakan? Ayo, firman apa? Oh, kamu luar biasa. Ya, betul sekali. Minggu kemarin diceritakan bagaimana bangsa Mesir mendapat tulah. Bagaimana bangsa Mesir mengalami kejadian-kejadian yang sangat buruk sekali. Dan setelah itu bagaimana kekerasan hati Firaun. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau lanjutkan ceritanya nih. Nah, hari ini Tuhan berbicara, Tuhan menuntut umatnya. Wah, adik-adik yang ada di rumah. Jadi kalau sekarang adik-adik sedang nonton nih atau sedang mendengarkan firman Tuhan, Tuhan sedang menuntut adik-adik. Wah, Tuhan Yesus baik ya. Nah, setelah Firaun, ya, nih ceritanya adik-adik makanya dengar. Setelah Firaun mengizinkan bangsa Israel pergi dari Mesir, maka bangsa Israel pergilah. Mereka pergi dan sampai di suatu tempat. Nah, adik-adik kakak mau kasih tahu nih, karena bangsa Israel pergi dengan tuntunan Tuhan, kakak mau kasih tahu nggak yang menemani bangsa Israel di siang hari dan malam hari, ya, yang menuntun bangsa Israel? Pertama nih, di siang hari bangsa Israel dituntun oleh tiang awan. Nah, kalau di malam hari bangsa Israel dituntun oleh tiang api. Wah, luar biasa ya Tuhan ya. Luar biasa banget yang dilakukannya. Karena Tuhan Yesus itu ajaib tuh. Tuhan kita itu banyak mujizatnya. Makanya nih tetap dalam tuntunan Tuhan. Nah, setelah itu adik-adik, setelah bangsa Israel sampai ke tanah di tepi danau Teberau, mereka berkemahlah di tepi laut namanya Pihahirot. Nah, setelah itu adik-adik, tahu nggak, Firaun semakin keras hatinya. Dia
dia kembali lagi. Setelah tadi mengizinkan bangsa Israel, dia menyuruh prajuritnya lagi nih untuk mengejar bangsa Israel dan mengepung mereka. Wah, bagaimana nih kalau adik-adik digituin? Ya kalau kakak sih, kok tadi udah diizinin tapi gak diizinkan lagi, kok diambil kembali? Tapi jangan takut nih adik-adik, karena Tuhan menyertai bangsa Israel. Nah, pada saat itu bangsa Israel mulai ketakutan saat melihat prajurit-prajurit daripada Firaun yang mengejar mereka dan mereka dikepung. Tapi tahu nggak adik-adik, saat mereka dikepung, disitulah mujizat terjadi, hal-hal yang baru dilihat bangsa Israel terjadi. Nah, pada saat itu Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tongkat yang ada di tangannya di tepi di atas laut Teberau. Nah, maka Musa mengangkat tongkatnya dan tiba-tiba ya lautnya terbelah dua kayak semacam tembok nih. Wah, tanah menjadi kering. Maka bangsa Israel pergi dengan bergegas-bergegasnya membawa ternak mereka, membawa barang-barang mereka, anak-anak mereka untuk menyeberang laut Teberau. Menyeberanglah mereka, lari, ayo cepat. Tapi bangsa Israel, bangsa Mesir itu, ya prajurit Firaun semakin keras hatinya. Dia suruh cepat kejar terus. Nah, tapi Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib. Tahu nggak adik-adik? Kalau Tuhan mengacaukan tentara atau prajurit daripada bangsa Mesir. Nah, ketika bangsa Mesir itu dikacaukan oleh Tuhan, maka setelah bangsa Israel sudah sampai ke seberang laut Teberau, maka Tuhan menyuruh Musa untuk menurunkan tongkatnya dan seketika itu laut mulai kembali normal kembali. Dia tertutup nih. Nah, tahu nggak? Tadi kan bangsa Mesirnya masih ada di tengah laut. Ya iya adik-adik. Makanya setelah itu air tertutup, maka prajurit daripada Mesir tenggelam mati di dalam laut Teberau itu. Wah adik-adik, Tuhan kita itu luar biasa. Dia melakukan mujizat-mujizat yang di dalam hati kita mustahil terjadi. Tapi itulah pekerjaan Tuhan. Nah, begitulah ceritanya bagaimana bangsa Israel ya keluar dari tanah Mesir dengan tuntunan Tuhan, dengan mujizat-mujizat yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, sekarang adik-adik kakak mau tanya nih, mau tetap hidup nggak di tuntunan Tuhan? Mau dong pastinya. Nah, kalau adik-adik berdoa, melakukan segala sesuatu, berada bersama teman, berada bersama keluarga, atau di mana-mana pun, percayalah kalau Tuhan menuntun adik-adik. Makanya berdoa terus, bersemangat terus untuk Tuhan. Nah, begitu juga adik-adik, Tuhan Yesus itu mau anak-anaknya itu biar hidup di dalam tuntunannya. Makanya adik-adik, karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, Dia mengorbankan anaknya, ya, Dia mengorbankan Yesus Kristus yang mati di kayu salib, ya, yang rela disiksa, ya, dicambuk, dipukul, diludahin, dimaki, sampai disalibkan. Wah adik-adik, ini perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa nih adik-adik. Nah makanya Tuhan mau biar semua umatnya itu hidup di dalam tuntunan Tuhan. Nah makanya nih tadi kakak mau tanya nih, mau tetap hidup gak di dalam tuntunan Tuhan? Pasti mau dong hidup di dalam tuntunan Tuhan. Wah adik-adik, ceritanya sangat menarik hari ini. Nah maka dari itu adik-adik, maka kita mari tetap hidup di tuntunan Tuhan. Biar Tuhan tetap menuntun hidup kita. Wah, Tuhan Yesus luar biasa nih. Iya dong, Tuhan Yesus kita itu luar biasa. Bagaimana? Luar biasa. Hore! Nah, adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini, ya, mari kita baca di dalam Yesaya pasal 58
ayat 11a. Sekali lagi, Yesaya pasal 58 ayat 11a. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Sekali lagi, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Nah, adik-adik yuk, bersama kakak yuk, kita gerakin yuk. Yesaya 58 ayat 11a. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Hore! Nah, adik-adik, ayo ya hafalannya dihafal. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik kita berdoa, kita menutup firman ini. Nah, namun nih adik-adik, ada yang tahu nggak besok hari apa? Ayo, kakak ini pakai merah putih loh, ada putihnya, ada merahnya. Ya betul sekali, besok adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Nah, adik-adik, oleh karena itu, yuk mari kita berdoa buat bangsa dan negara kita, biar bangsa dan negara kita itu selalu di dalam tuntunan Tuhan, selalu damai, dan selalu di dalam Tuhan tentunya ya adik-adik. Yuk, kakak mau aja berdoa, kita lipat tangan lagi, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu dan kami mau melakukan. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak yang selalu setia, taat, sehingga kami Tuhan Engkau tuntun terus. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak yang luar biasa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa negara kami yang berulang tahun ke-75 tahun. Tuhan berkati terus bangsa dan negara kami, kiranya bangsa dan negara kami tetap dalam tuntunan Tuhan dan terus damai. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Hore. Shalom adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan HUT Kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam rangka HUT Kemerdekaan Indonesia yang ke-75, ayo kita sama-sama merayakannya. Battle Kids akan mengadakan lomba untuk kemerdekaan RI yang dapat diikuti oleh adik-adik semuanya. Nah, lomba ini akan terdiri dari 2 kategori sesuai dengan kelasnya. Kelas yang kecil perlombaannya akan perlombaan mewarnai, sementara kelas besar akan membuat puisi tentang Indonesia. Jangan lupa loh adik-adik, nanti puisinya sesudah selesai harus dibacakan. Hasilnya nanti yang kelas kecil berupa foto, sementara yang kelas besar nanti berdeklamasinya harus divideokan. Kemudian jangan lupa hasilnya dikirim melalui email ke battlekids@gbibatel.org.
Jangan lupa juga mengirimkan beserta formulir pendaftarannya. Ditunggu paling lambat tanggal 17 Agustus ya adik-adik. Ketentuan lebih lanjut tentang lomba, template gambar, formulir pendaftaran bisa didapatkan di link yang tertera di bawah ini, yaitu di bit.ly/Bkids Online Gema. Pengumuman pemenang akan diberikan pada tanggal 23 Agustus. Semangat ya semuanya adik-adik, Dirgahayu Indonesia! Kabar baik untuk adik-adik Battle Kids Bandung. Gema akan dinilai kembali terhitung tanggal 3 Mei. Dan Gema ini akan terus dinilai setiap minggunya. Untuk kelas besar, kalian harus menuliskan ayat yang menurut kalian paling berkesan dari perikop atau bacaan yang kalian baca setiap harinya. Dan dituliskan di buku Gema kalian ya. Nah, di akhir minggu kalian akan memiliki 7 ayat yang menurut kalian paling berkesan. Untuk kelas kecil, kalian harus membuat video berisikan ayat hafalan yang diberikan pada ibadah Battle Kids Online di hari Minggu. Ayat yang telah kalian fotokan dan video yang telah kalian rekam harus kalian kirimkan paling lambat hari Minggu pukul 20 atau jam 8 malam. Kalau kalian lebih mengirimkan dari jam tersebut, maaf ya, kita tidak akan menilai Gema kalian. Nah, foto tersebut dan video tersebut harus kalian kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Untuk MW1 sampai 3 kalian kirimkan ke Kakak Nira Olivia, MW4 ke Kak Ervina, Hyper ke Kak Debbie, Kopo ke Kak Ina, dan Sani Rosa ke Kak Intan. Jangan lupa ya, waktu kalian kirimkan video dan fotonya, kalian tuliskan nama kalian yang lengkap, oke? Tetap semangat mengerjakan Gema dan aktivitasnya ya. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, terima kasih ya buat adik-adik yang udah semangat buat kumpulin aktivitas dan ayat hafalan minggu lalu. Yuk buat semua teman-teman Battle Kids, kita kumpulin ayat hafalan dan aktivitas minggu ini. Ayat hafalan dan aktivitas ditunggu sampai paling lambat hari Selasa ya, untuk ditayangin di ibadah online minggu depan. Nah sekarang kita lihat yuk aktivitas minggu ini. Siapa yang udah siap buat mulai aktivitas minggu ini? Pertama-tama kita lihat dulu yuk bahan apa yang kita butuhin buat minggu ini. Nah pertama kita butuh kertas gambar seperti ini. Bisa minta tolong papa mama untuk ngeprint gambar ini ya. Setelah itu kita butuh spidol atau bisa juga pensil warna. Kita butuh gunting dan lem dan kertas warna. Kertas warna biru, kuning, atau adik-adik bisa pilih kertas warna coklat. Nah, sekarang kita mulai yuk aktivitasnya. Pertama-tama, gunting dulu ya kertas gambar ini berbentuk kotak hingga seperti ini. Nah, setelah itu, kita ambil kertas warna biru. Nah, kertas warna birunya kita bagi dua. Seperti ini ya. Sudah? Nah, kalau sudah, kita buka garis yang di tengah ini. Kita temukan bagian atas ke bagian tengah. Seperti ini ya. Dan bagian bawah ke bagian tengah. Nah, kalau sudah, jadi seperti ini. Setelah itu, kita ambil kertas warna coklat atau kertas warna kuning, bebas ya adik-adik bisa pilih. Setelah itu, kita akan menggambar bentuk melengkung seperti ini. Bisa dilihat ya garisnya melengkung. Nah, kalau sudah, kita gunting mengikuti garisnya. Hati-hati ya saat menggunting. Kalau adik-adik merasa kesulitan, bisa minta tolong papa mama untuk membantu menggunting.
Kalau sudah, akan jadi berbentuk seperti ini. Setelah itu, kita buka kertas biru tadi, dan kita lem seperti ini. Ya, kita lem dulu yuk. Lem di seluruh permukaannya ya. Nah, kalau sudah dilem, kita tempel di bagian tengah. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu, di bagian yang sini, kita akan gambar bentuk ombak. Nih, aku tunjukin ya. Boleh pakai spidol warna biru tua, kita gambar melengkung seperti ini. Kita gambar sampai ujung, oke? Nah, kalau sudah jadi seperti ini. Kalau sudah, kita balik, kita gambar di sisi satunya lagi. Nah, jadi deh seperti ini. Kalau udah, boleh adik-adik dibeli warna di bagian sebelah sini ya. Ombak-ombak ini kita akan warnai warna biru. Kalau sudah diwarna, akan jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Sudah diwarna. Nah, kalau sudah, kita ambil kertas tadi. Kertas Bapak Musa ini. Nah, adik-adik lihat kan ada kotak di bawah sini. Kita lipat yuk bagian bawah ke atas. Jadi seperti ini. Nah, kalau udah, kita tempel, kita kasih lem di bagian sini. Nah, kalau sudah dilem, kita taruh Bapak Musanya di sini. Nah, jadi seperti ini. Nah, adik-adik bisa lihat ya, tuh. Nah, aktivitas minggu ini tuh sebenarnya apa sih? Kita mau bikin seperti kira-kira nih, Bapak Musa waktu ngangkat tongkat, wah terbelah lautnya jadi seperti ini. Udah selesai deh adik-adik. Nanti di depannya bisa adik-adik tambahin gambar ikan, gambar kepiting, gambar apapun yang adik-adik suka ya. Selain itu kalau misalkan adik-adik tidak ada kertas warna nih, wah di rumah kertas warnanya habis. Nah, kita bisa pakai kertas warna putih. Kita pakai HVS untuk, nah, dibentuk seperti ini. Nanti caranya sama, tapi bedanya kita harus mewarnai lebih banyak. Jadi adik-adik, tetap semangat ya buat kerjain aktivitasnya. Sampai minggu depan. Untuk kamu dan kamu diam saja. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu, kamu diam saja. Untuk Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu, akan kamu akan nanti aja. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu. Amin. Keluaran 14 ayat 14a.
Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. 11 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untukmu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Yesus akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam aja. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Amin. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Ayat 14a. Tuhan akan berperang untukmu dan kamu akan diam aja. Terima kasih. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu, kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu. Kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14.
14a. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu. Kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Oke. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berpegangan kepada kamu dan kamu akan diam saja. 14 ayat 14a. Ya, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Terima kasih. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu, kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Amin. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Terima kasih. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untukmu dan kamu akan diam saja. Amin. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Terima kasih. 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Terima kasih. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Terima kasih. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Makasih. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran
Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Exodus verse 14. The Lord will fight for you. You just need to be still. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untukmu dan kamu akan diam saja. Terima kasih. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Terima kasih. 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. God bless you. Abraço.